Biarkan umatmu merasakan kemenangan demi kemenangan. Lawat Tuhan umatmu di tempat ini. Biar mereka hanya memandang kebesaran dan keagungan-Mu. Oh Jesus, langit bumi beserta isinya melihat. Namun kasih setia-Mu tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Bapa, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Bapa, dengan segenap hati dan jiwa kami. Terima syukur kami, terima hormat kami. Kami mau memuji-Mu, kami mau mengangkat pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidup kami, tidak ada yang lain. Mari semua umat Tuhan, mari kita memuji Tuhan lewat pujian. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau beri hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan segalanya. Kita bawa pujian ini dari awal. Engkau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Kami hidup saat ini semua karena Karena kasih. salibmu Yes, Tuhan, Kau rasakan kami. Sejauh itu di tempat ini. Engkau yang berkuasa, Hanya Kau yang sanggup Bapa memulihkan setiap kekurangan apapun dalam hidup kami. mujizat-Mu di hidupku. Ya Tuhan, haleluya. Ku menari bagi-Mu. Yes. Menari bagi Inilah tarian kami Bapak. memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Kita bawa dari awal pujian ini. Haleluya. Cintaku penuh, ku bermasmur bagimu. Karena ku tahu. Karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menari, menari.
Percaya kau saudara, darah Yesus membebaskan kita. Darah Yesus menyucikan kita. Darah Yesus menyembuhkan sakit penyakit kita. Mari kita bawa pujian ini dari darah-Mu Yesus, sucikan aku. aminkan. Darah-Mu Yesus, bebaskan aku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Mari teman-teman berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sucikan aku. Yes. Darah-Mu Yesus, bebaskan aku. Yes. Darah-Mu Yesus, pulihkan aku. Ku dijadikan baru. Haleluya. Ku dijadikan baru. Katakan sekali lagi, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Tepuk tangan yang mana? Berikan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tangan goyang. Iya. Haleluya. Bagaimana domba. Haleluya, haleluya. Darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan beri, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menembus setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menembuskan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Coba ditemari, tengok ditemari. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita.
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Serahkan kepada hamba Tuhan. Yesus, Engkau bukan bumi, Karya terbesar. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk karya salib-Mu, karya yang menyelamatkan kami, karya-Mu yang memberi hidup yang baru bagi kami. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi, Yesus, Engkau, Yesus, Engkau bukan bumi, Yesus, Yesus, Engkau bukan bumi. haleluya. Sorak-sorak kami bagimu Tuhan, atas ucapan syukur kami atas karya-Mu yang begitu besar, karya-Mu yang ajaib, karya-Mu yang menyelamatkan kami Tuhan. Karena itu kami ada sebagaimana kami ada semua karena karya salib-Mu. Bahkan kami bersyukur karya salib-Mu itu memberikan jaminan atas masa depan kami. Karena itu hati kami melimpah dengan syukur, hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Karena ada satu karya yang begitu mulia, ada sebuah perbuatan yang begitu ajaib, yaitu kematian-Mu di kayu salib yang memberikan kehidupan baru, pengharapan baru, bahkan keselamatan kekal bagi kami. Sehingga sekalipun ketika kami masih ada di dunia ini, justru kami tahu kami diberi kesempatan untuk berbuah. Dan pada saatnya nanti ketika kami kembali ke rumah Bapa, kami tahu ada hal yang lebih mulia dari segala apa yang ada di dunia yang disediakan bagi kami yang percaya kepadamu, kepada karya salib-Mu. Karena itu hati kami tenang teguh, dan dengan firman-Mu Engkau boleh meneguhkan iman percaya kami atas karya salib-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Shalom. Shalom, selamat Jumat Agung. Haleluya. Walaupun mungkin gitarnya nggak kedengaran ke belakang, tapi hadirat Tuhan pasti melawat ke belakang juga ya. Haleluya. Apalagi suaranya WL kita begitu luar biasa hari ini ya, dan firman Tuhan akan menggenapi sukacita kita. Bapak Ibu Saudara, ya nggak lama-lama firmannya, tapi saya berdoa efeknya super lama menyertai kita, efeknya super lama meneguhkan iman percaya kita ya, karena memang karya Tuhan itu sempurna, karya Tuhan itu sekali untuk selamanya di kayu salib untuk menyelamatkan dosa-dosa kita ya. Kita buka dalam Yohanes pasal 19 ayat 28, 29 dan 30. Ini adalah beberapa perkataan Tuhan Yesus ketika dia di kayu salib. Sebelum dia mengembuskan nafasnya yang terakhir untuk menggenapi nubuatan Tuhan, supaya upah dosa adalah maut, itu tidak ditimpakan kepada kita karena Yesus sudah mengambilnya. Yohanes 19 ayat 28 saya bacakan bagi kita. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam.
pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia mendukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu proses atau detik-detik pengorbanan Yesus di kayu salib adalah peristiwa yang menyedihkan atau peristiwa yang mungkin membuat kita begitu terharu, membuat kita begitu sedih, ya. Karena kita tahu bahwa memang ditinggalkan orang yang kita kasihi atau mengalami kematian atau orang di dekat kita mungkin meninggal dunia, pasti itu suasana yang sedih sekali. Dan apa yang kita lihat dalam kematian Yesus, kalau kita nonton film The Passion of the Christ, ya, itu mungkin tahun 2002 ya kalau nggak salah mulai muncul atau 2001, dan kita begitu melihat bagaimana pengorbanan Yesus itu, detik-detik di mana dia menyerahkan nyawanya. Dan itu yang menjadi alasan banyak orang merayakan Jumat Agung juga dengan ada yang namanya jalan salib, ya, ada yang namanya pakai bajunya harus hitam-hitam kalau Jumat Agung seperti ini, hari hama mate, ya, bahasa Batak, ya, ada yang namanya menangis-nangis di kuburan dan lain sebagainya. Karena memang ini peristiwa yang sedih. Tetapi makna di balik ini ada peristiwa yang sungguh sebenarnya sukacita, ya. Ini peristiwa yang sukacitanya itu melebihi sukacita apapun. Ini peristiwa kematian yang sebenarnya yang layak orang menortor, ya. Kalau di dunia, di orang Batak kita lihat orang bisa bersukacita dalam tanda kutip waktu misalnya yang meninggal seorang tua, yang meninggal sudah punya cucu dan lain sebagainya. Tetapi kematian Yesus di kayu salib justru lebih lagi sebenarnya membuat kita bersukacita. Walaupun memang momennya itu adalah sakit, momennya itu adalah menyedihkan, tetapi semestinya itu harus segera tergantikan dengan sukacita. Karena apa? Itulah awal yang baru bagi umat manusia. Ya, ada iklan sebentar. Ya, itulah awal yang baru. Kenapa kita bisa bersukacita? Karena kematian Kristus ini itu adalah awal yang baru bagi kita. Dan bahkan saya berdoa lewat renungan firman Tuhan ini, ya, kurang lebih 15-20 menit ke depan kita boleh melihat kedalaman dari arti sukacita itu dari ayat ini. Karena apa, saudaraku? Ya, kita lihat ayat 30, salah satu perkataan Yesus di kayu salib ketika dia berkata, sudah selesai. Saudara, ini perkataan yang luar biasa. Karena apa, saudaraku? Karena ini menjadi kesimpulan dari kehidupan Yesus, kenapa dia datang ke dunia, dan juga jadi kesimpulan bagi kita yang percaya kepada dia. Nah, saudaraku, ketika Yesus berkata sudah selesai, itu bukan hanya berbicara hidupnya yang selesai, tapi malah sebenarnya kata sudah selesai di sini tidak ada hubungannya dengan hidupnya yang selesai. Ini tidak ada hubungannya dengan nyawanya yang sudah selesai. Tapi apa maksudnya, saudaraku? Ya, kalau kita melihat arti sudah selesai perkataan Yesus ini, itu artinya hidupnya sudah selesai. Memang itu akan menjadi kesedihan bagi kita. Tetapi kalau kita lebih dalam lagi melihat apa maksud Yesus ketika dia berkata sudah selesai, inilah yang saya katakan akan menjadi sukacita, akan menjadi perayaan bagi kita, ya. Nah, sudah selesai bahasa aslinya adalah tetelestai. Nah, saudara, kata tetelestai itu biasa digunakan oleh seorang pelukis, ya, oleh seorang seniman. Waktu dia misalnya melukis, kalau saudara tahu karya-karya besar, lukisan atau seniman, ya, seperti lukisan siapa itu, Leonardo da Vinci, ya, Mona Lisa, ya. Saudara tahu apa yang dilakukan Yesus ketika mereka sesudah selesai makan-makan, sebelum Yesus disalib, apa yang dia lakukan dengan murid-muridnya? Foto bersama, ya. Itulah fotonya yang Mona Lisa, selfie mereka, ya. Nah, saudara, seperti Leonardo da Vinci ini atau lukisan-lukisan yang lain, saudara tahu itu ketika pelukisnya itu menyelesaikan lukisannya, disitulah dia menggunakan kata tetelestai ini, sudah selesai. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, makanya kenapa ini bisa menjadi sukacita, kita akan melihat dua arti penting dari
sudah selesai ini, kata ketika Yesus berkata sudah selesai. Sekali lagi ingat, maknanya bukan nyawa Yesus sudah selesai, maknanya bukan hidup Yesus sudah selesai, tetapi makna yang sesungguhnya yang pertama adalah nubuatan yang diberikan kepada umat manusia itu sudah selesai, sudah tergenapi, ya. Jadi artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita tahu bahwa proses kehidupan manusia yang jatuh dalam dosa, kita tahu saudaraku, dosa itu adalah mengakibatkan hukuman mati, mengakibatkan maut bagi umat manusia. Nah, waktu Yesus datang ke dunia, dia menggantikan hukuman itu, ya, dia menyelesaikan hukuman itu. Peristiwa ketika manusia diciptakan Tuhan di bumi, Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Kita tahu diberikan perintah sama seperti untuk kita, ya, beranak cucu, bertambah banyak, kuasai bumi dan menaklukkan bumi. Tapi kita tahu Adam dan Hawa gagal. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan ketika mereka jatuh dalam dosa, kita tahu hukumannya adalah maut, ya. Benaya beberapa hari ini dia nonton video tentang Tuhan Yesus, nonton Alkitab dia, saudaraku. Dan kemarin dia nonton kejatuhan manusia, dia nonton, dia ngerti cerita Adam dan Hawa, mulai dia cerita kepada saya, dan sampai kepada cerita anak yang hilang kemarin, saudaraku. Dan ketika dia nonton itu, ketika dia ceritakan itu, saya teringat kembali, ya, peristiwa ketika seharusnya kita sudah mati seperti anak yang hilang, kita seperti Adam dan Hawa, ya, oleh karena pelanggaran kita harusnya kita dihukum. Tetapi karena besar kasih Tuhan, bahkan karena begitu besar kasih Tuhan, ya, dia memberikan Yesus kepada kita, ya. Dia mengutus anaknya yang tunggal supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16, ya. Dan itu dinubuatkan waktu manusia jatuh dalam dosa. Allah pertama sekali berkata bahwa dia akan memberikan penebus. Dan bukan hanya pada masa ketika manusia jatuh dalam dosa, tahun-tahun selanjutnya Tuhan berikan nubuatan itu kepada Abraham, dia berikan nubuatan itu, ya, kepada Ishak, kepada Yakub, dan akhirnya kepada Daud. Dia berikan nubuatan itu kepada bangsa Israel, dan sampai akhirnya Yesus datang ke dunia, dia menggenapi nubuatan itu. Nah, makanya ketika dia berkata sudah selesai, dia berkata tujuannya atau nubuatan atau rencana Allah dari semula untuk menciptakan manusia, untuk menjadi perwakilannya di bumi, untuk menyatakan kemuliaannya di bumi sudah selesai. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini memiliki makna yang begitu dalam sebenarnya. Ya, karena apa? Ketika dia berbicara sudah selesai, artinya nubuatan itu sudah digenapi. Saudaraku, itu artinya kita kembali kepada rencana Allah yang semula. Itu artinya kita hidup seperti semula ketika Tuhan menciptakan dunia ini dengan menempatkan manusia di dalamnya. Itu artinya kita kembali kepada rencananya ketika dia berkata, lalu Allah memberkati manusia itu dan berfirman, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhi bumi, taklukkan bumi, ya, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Saudara, itu kita kembali menerima segala kuasa itu. Kita kembali berkemenangan atas segala apa yang ada di bumi. Sehingga makanya ketika Yesus berkata sudah selesai, maka nubuatan itu menyelesaikan kembali kehidupan kita kepada rencana Allah yang semula. Nah, yang kedua, apa makna tetelestai? Ya, sudah selesai. Nah, kembali kepada seorang pelukis atau ahli seni yang saya katakan tadi, waktu dia berkata sudah selesai pada sebuah karyanya, misalkan lukisan atau pahatan, saudaraku, dia berkata sudah selesai, maka itu artinya, saudaraku, ya, tujuan utama dari dia buat lukisan itu sudah selesai. Nah, bukan berarti sebenarnya bahwa lukisannya yang selesai, tapi tujuan utamanya. Nah, makanya jangan heran ketika seorang pelukis menyelesaikan lukisannya, belum tentu lukisan itu langsung laku. Tapi jangan heran juga
ketika seorang pelukis sudah menyelesaikan lukisannya dan ratusan tahun sesudah dia meninggal, lukisannya harganya bisa ribuan kali lipat. Walaupun sekali lagi menurut orang-orang pada saat dia menyelesaikan lukisannya ya bahwa harganya belum semahal itu. Tapi ketika seorang pelukis berkata sudah selesai, tujuan dia buat lukisan itu sudah selesai, bukan lukisannya ya selesai. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus menyelesaikan karyanya di kayu salib, dia berkata sudah selesai. Saudaraku, itu artinya tujuan kehidupan kita sudah diselesaikan Tuhan. Nah, artinya Bapak Ibu bukan berarti masalah yang sudah selesai. Ya, bukan berarti ombak sudah selesai. Walaupun tadi diruangkan Bu Menti supaya ombaknya berhenti ya. Tetapi bisa jadi ombak tetap ada dalam hidup kita. Bisa jadi masalah tetap ada, tapi ketika Yesus berkata sudah selesai, itu artinya saudaraku, tujuan kehidupan kita itu sudah diselesaikan Tuhan, sehingga ombak tidak punya kuasa lagi atas hidup kita. Masalah tidak punya kuasa lagi atas hidup kita. Karena apa? Sudah diselesaikan Tuhan. Ya, sekali lagi masalahnya memang mungkin belum selesai. Waktu lukisan itu sudah jadi, sudah selesai menurut ya pandangan dunia, tetapi yang paling utama yang diselesaikan pelukis itu adalah tujuannya. Makanya sekali lagi bisa jadi secara pekerjaan fisik lukisannya sudah selesai, tapi harganya belum laku. Namun karena tujuannya sudah diselesaikan, sang pelukis atas karyanya, maka gak heran saudaraku ya, sekarang ini lukisan-lukisan yang tahun 1800-an, lukisan yang tahun 1700-an, 1600-an ya, ada lukisan yang karyanya yang Monet lah, yang Mona Lisa tadi, saudaraku, harganya bisa triliunan ya kan? Kenapa? Karena apa? Tujuan dari lukisan itu diciptakan sudah diselesaikan pelukisnya. Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus berkata sudah selesai, saya percaya mungkin masalah masih banyak dalam kehidupan saudara. Waktu Yesus berkata sudah selesai, mungkin utang kita masih belum selesai. Tapi kuasa utang itu sudah selesai bagi orang yang percaya. Amin. Bagi orang yang percaya kepada kuasa Yesus. Artinya Bapak Ibu Saudara, ya, saudara masih bisa tidur nyenyak walaupun utangnya belum dilunasi. Bukan berarti tidak mau peduli, ya. Tapi kalau khawatir pun saudara kepada utang itu dan nggak bisa tidur, nggak menambah apa-apa, bukannya bunganya jadi turun, saudaraku, ya. Kalau kita bisa khawatir, dengan khawatir kita menambah satu hasta, kata Tuhan, ya. Kalau perlu tiap jam kita buat khawatir. Kalau bisa dengan khawatir utang kita hilang 1%, ya. Satu hari khawatir utangnya kurang 1%. Kalau perlu tiap hari kita khawatir, saudaraku, ya. Tapi apa yang sudah diselesaikan Tuhan, sekali lagi, saudaraku, tujuan kita untuk hidup, ya. Mungkin secara manusia nggak rencana kita berutang, tapi akhirnya dapat utang. Mungkin secara manusia nggak ada kita rencanakan untuk sakit, tapi kita kena sakit penyakit. Namun sekalipun sakit penyakit itu belum selesai, utang itu belum selesai, masalah itu belum selesai, ya. Enggak rencana kita supaya kita dibenci orang, difitnah orang, tapi kita difitnah orang. Dan sekalipun fitnahan itu tidak berujung, nggak selesai-selesai, tapi kuasa fitnahan, kuasa masalah, ya, kuasa apapun itu sudah diselesaikan Tuhan bagi kita. Tujuan dari kehidupan kita sudah diselesaikan Tuhan. Sehingga mari jalani kehidupanmu ketika kita sudah mengerti karya Kristus di kayu salib sudah menyelesaikan semuanya bagi kita. Karena itu biarlah damai sejahtera Tuhan bertahta. Karena apa? Salibnya sudah menyelesaikan segalanya bagi kehidupan kita. Saya undang kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita naikkan pujian yang tadi, ya. Seperti permintaan Bu Menti, refrennya aja juga, ya. Haleluya. Mari nikmati karya Tuhan. Seperti pujian ini yang berkata, dialah harta yang terindah. Saudara mungkin tidak bisa mendapatkan emas, perak, dan permata di bumi ini, tapi saudara bisa mendapatkan karya penebusan Kristus dan apa yang sudah Dia selesaikan di kayu salib bagi kita. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selalu bagimu. Renungkan pengorbanannya yang telah membuat hidupmu kembali mulia, yang telah membuat hidupmu kembali
berharga di matanya, dan kagumi dia atas segala kasihnya, atas segala pengorbanannya dalam hidupmu. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar. Terima kasih untuk karya salibmu yang begitu besar, karya yang tidak ternilai, karya yang menyelesaikan segala ketakutan kami, karya yang menyelesaikan segala kekhawatiran kami, bahkan karya yang telah menyelesaikan segala efek dari sakit penyakit, efek dari segala ketakutan, efek dari segala persoalan yang mungkin masih datang dalam hidup kami. Kami percaya Engkau telah menyelesaikan semuanya. Sungguh kami begitu kagum bagimu Tuhan. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Terima kasih untuk karyamu yang begitu besar, untuk salibmu yang menyelamatkan kami, untuk salibmu yang menunjukkan betapa berharganya kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara boleh buka mata sebentar, satu ilustrasi sebelum kita menyelesaikan kegiatan ibadah ini. Saya teringat 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu, seorang teman saya bercerita kepada saya, Jumat Agung itu kurang lebih seperti ini, saudaraku. Ya, kayak kita mendengar sebuah kabar atau melihat sebuah tayangan atau mendengar sebuah berita, kayak kita kemarin kaget dengan bom di Makassar, ya, kayak kita kaget dengan serangan di Mabes Polri kemarin. Saudara, Jumat Agung itu kayak seperti ini ceritanya. Tiba-tiba kita dengar kabar berita, seekor semut, saudaraku, hampir ditabrak truk, dan tiba-tiba Presiden Jokowi datang menyelamatkan semut ini, dan akhirnya Presiden Jokowi meninggal. Kurang lebih seperti itu, ya. Seorang presiden rela mati demi seekor semut, atau katakanlah kalau semut nggak terlihat, demi seekor kucing. Katakanlah tiba-tiba kucing, saudaraku, hampir ditabrak oleh truk. Tiba-tiba Jokowi melihat dan Jokowi segera berlari dan menghentikan truk itu, sehingga dia yang ketabrak truk, kucingnya selamat. Saudara, teman saya ini berkata, ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah, mungkin kucing itu begitu berharga bagi Jokowi, atau yang kedua, Jokowi lagi stres. Kira-kira mana yang benar? Kucing itu begitu berharga. Saudara, itulah yang dilakukan Yesus bagi kita kalau kita peringati Jumat Agung hari ini. Saudara, kita harusnya binasa, tapi Tuhan dari sorga turun menjadi manusia, supaya kita manusia yang harusnya mati karena dosa-dosa kita tidak perlu lagi menanggung dosa-dosa itu. Karena itu ketika sekali lagi Yesus berkata, sudah selesai di kayu salib, ingat kembali, Dia sudah menyelesaikan semuanya dalam hidupmu. Naikkan kembali pujian ini dan kita akan berdoa. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Tuhan, terima kasih untuk karya salib-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Pada saat kami mengingat karya salib itu, kami boleh mengingat betapa berharganya kami. Kalau kadang-kadang kami bertanya kepada diri kami, seberapa berharga kami,
Biarlah kami diingatkan hari ini, kami hanya memandang kepada salib itu, dan disitulah kami melihat betapa berharganya kami. Karena Engkau mati demi kami Tuhan, untuk membayar dosa-dosa kami. Karena itu sekali lagi terima kasih, Engkau telah menggantikan hukuman yang harusnya kami tanggung. Bahkan Engkau berkata sudah selesai, Engkau menyelesaikan semuanya bagi kami. Karena itu hari ini Engkau terus sempurnakan firman kemenangan-Mu, karya salib-Mu di hati setiap umat-Mu hari ini, sehingga kami boleh tetap dipenuhi sukacita, dipenuhi damai sejahtera, dipenuhi ketenangan menghadapi hari-hari kami, bahkan menghadapi persoalan yang masih ada sekalipun, menghadapi ketakutan yang kadang datang, tapi kami tahu kami berkemenangan di sana karena Engkau telah menyelesaikan semuanya bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin.